kita sendiri, dengan orang tua kita sendiri yang memang sudah merawat kita dari kecil ya. Jangan sampai teman-teman melakukan hal-hal yang memang kurang apa ya, kurang baik lah ya kalau misalnya memang sudah tua teh di lansia teh disimpan di sana lah, di panti jompo gitu ya, atau dititipkan, tidak diurus oleh kita gitu ya. Jangan seperti itu ya teman-teman ya, karena sangat sedih sekali waktu diwawancara ya saat berita TV One itu ya, sangat sedih sekali, merasa terbuang gitulah istilahnya ya, kalau bahasanya seperti itu yang mudah ya. Oke, lanjut. Nah ini ya, WHO ini mengelompokkan lansia menjadi 4 kelompok ya. Jadi ada middle age ya, di sini usia pertengahan, yaitu kelompok usia dari 45 sampai 59 tahun. Jadi kalau kita disebut lansia, usia 45 juga sudah disebut lansia gitu ya. Terus elderly di sini antara 60 sampai 74 tahun. Ya. Terus usia antara 75 sampai 90 ya, itu disebutnya juga elderly ya. Ini mungkin salah ya. Ini ya, dari 60 sampai, nah ini untuk yang very old di sini 90 tahun ke atas. Jadi untuk elderly 60 sampai 90 ya, ini salah untuk pengetikan saja ya. Jadi ada middle age, elderly ya, terus ada very old. Ini untuk WHO ya, untuk WHO. Nah, ada juga klasifikasi lansia berdasarkan kronologis usia. Nah, ini meliputi ada young, old, jadi young kan muda ya, jadi tua, muda tapi tua gitu ya. Jadi ini antara usianya 60 sampai 75 tahun. Ini masih termasuknya usia tua yang awal gitu ya. Terus ini ada middle old ya. Ini untuk pertengahan ya, usia tua pertengahan dari usia 75 sampai 84 ya, dan ini tua ya, sangat tua. Itu lebih dari 85 tahun. Nah, ini untuk klasifikasinya ya. Lalu perkembangan di sini ya. Perkembangan komunikasi pada lansia. Nah, intinya dalam aspek lansia gitu ya, pasti ada perubahan pada aspek fisik ya, berupa perubahan neurologis. Mungkin di slide sebelumnya Ibu sudah sampaikan juga ya ke teman-teman ya. Lalu ada sensoris ya, perubahan sensoris, ada perubahan visual sama pendengaran ya. Terus perubahan-perubahan tersebut dapat menghambat pastinya ya proses penerimaan dan interpretasi terhadap maksud komunikasi. Jadi kadang kita ngomongnya apa gitu ya, yang didengarnya apa. Mungkin kita yang harus sabar ya kalau misalnya berbicara pada lansia, karena memang fungsi pendengarannya sudah menurun gitu ya. Mungkin teman-teman pernah ya punya pengalaman ya ngobrol dengan lansia ya, kan itu memang butuh kesabaran, lalu kita harus ngomongnya dekat ya, terus pelan-pelan gitu ya, supaya maksud obrolan kita ini sampai ya. Nah, di samping itu ada kesulitan yang lain ya pada komunikasi lansia. Itu ada ini perubahan kognitif ya, terus tingkat inteligensia ya, atau IQ-nya menurun, lalu ada kemampuan belajar, daya memori, dan motivasi ya. Selanjutnya ini untuk perkembangan ya. Nah, ini yang sering terjadi pada lansia itu ada perubahan emosi ya. Sering tampak ini berupa reaksi penolakan terhadap kondisi lansia. Nah, apa saja sih gejala-gejala penolakan lansia ya yang menyebabkan gagalnya komunikasi dengan lansia? Ini yang pertama ya, tidak percaya terhadap diagnosis ya, perkembangan serta keterangan yang diberikan petugas kesehatan. Jadi kalau misalnya ada perawat nih ya, memberikan informasi terkait kesehatan dari ibu ya, dari ibu yang sudah lansia atau bapak yang sudah lansia, itu kadang nggak percayaan ya lansianya. Mungkin teman-teman pernah lah ada
pengalaman mungkin ya, seperti itu ya, nggak percaya. Lalu mengubah keterangan yang diberikan, ya, sampai merubah gitu ya. Dan saya mah nggak gitu ya. Nah, sehingga yang diterimanya ini keliru. Terus menolak membicarakan perawatan di rumah sakit. Jadi nggak mau ke dokter, nggak mau ke rumah sakit, nggak mau dirawat gitu ya. Terus menolak ikut serta dalam perawatan dirinya secara umum ya, khususnya tindakan yang langsung mengikut sertakan dirinya. Menolak nasihat-nasihat, nah ya misalnya disuruh istirahat baring malah jalan gitu ya. Disuruh berganti posisi tidur ya, malah tetap gitu ya, susah dikasih tahu ya, terutama jika nasihat tersebut demi kenyamanan klien ya. Jadi namanya lansia mah semaunya ya, gitu ya. Nah, ini sudah Ibu sampaikan di slide sebelumnya juga ya, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi pada lansia. Nah, ada faktor klien ya, di sini ada kecemasan, ya penurunan sensori ya, penurunan pendengaran dan penglihatan, kurang hati-hati ya. Terus ada faktor perawatnya di sini ya, perilaku perawat terhadap lansia dan ketidakpahaman perawat terhadap kondisi dari lansia gitu ya. Terus ada faktor lingkungan. Nah, ini ya, lingkungannya bising misalnya ya, kita ngobrolnya itu di pinggir jalan misalnya ya, karena rumah sakitnya dekat pinggir jalan jadi bising gitu ya, kurang terdengar ya, atau misalnya ada di rumah sakit ya, itu ada pasien lain gitu ya yang ngobrol juga, itu juga menjadi salah satu faktor kebisingan ya. Terus sehingga tadi ya terganggunya penerimaan pesan yang disampaikan. Ini ada 3 ya untuk faktor yang mempengaruhi komunikasi pada lansia. Nah, ini ada hambatannya. Ini ya, hambatan komunikasi pada lansia dan cara mengatasinya. Hambatan komunikasi yang efektif pada lansia ini berhubungan dengan keterbatasan fisik ya yang terjadi akibat dari proses menua. Nah, supaya tadi kita berkomunikasi bisa efisien, efektif gitu ya. Nah, ini ada cara-caranya ya di slide yang berikutnya. Nah, ini ya. Nah, cara untuk mengatasi hambatan ya dalam berkomunikasi pada lansia. Yang pertama, menjaga agar tingkat kebisingannya ini minimum, ya, menjadi pendengar yang setia, ini menjamin alat bantu dengar. Nah, mungkin ada beberapa lansia yang memang fungsi pendengarannya ini menurun sehingga dipasangkan alat bantu dengar, gitu ya. Lalu yakinkan bahwa kacamata ini bersih dan pas kalau misalnya lansianya menggunakan kacamata ya. Lalu jangan berbicara dengan keras atau berteriak, bicaranya langsung dengan telinga yang dapat mendengar dengan lebih baik ya. Berdiri di depan klien, jangan terlalu jauh, terus pertahankan penggunaan kalimat yang pendek, sederhana ya. Beri kesempatan bagi klien untuk berpikir, terus mendorong keikutsertaan dalam aktivitas sosial. Nah, misalnya ya ikut kegiatan rohani ya atau mengaji bisa ya. Terus berbicara pada tingkat pemahaman klien ya, kita lihat dari segi pendidikannya ya. Pendidikan terakhir dari lansia ini apa? SD, SMP, SMA, S1, S2 gitu ya, atau memang sudah profesor gitu ya, itu beda untuk penyampaian. Terus selalu menanyakan respon ya, terutama ketika mengajarkan suatu tugas atau ahlian ya atau aktivitas lain gitu ya terkait perawatan lansia. Nah, dalam aplikasinya memang ini kalau secara teori ya mungkin mudah Ibu sampaikan ya, tapi memang dalam aplikasinya banyak tantangan gitu ya kalau merawat lansia ya. Mungkin sebelumnya ada yang pernah punya pengalaman, mungkin ya kita sharing aja dulu ya, punya pengalaman merawat kakek neneknya atau merawat lansia. Di sini di kelas B ini ada nggak yang punya pengalaman itu? Boleh sharing? Belum sama sekali? Izin menjawab Ibu. Boleh. Siapa ini? Adik Ibu.
Agni, mangga Agni. Pengalaman saya saat merawat kakek nenek, kalau nenek itu kan punya diabetes mellitus ya Bu. Terus Ya. ada pantangan untuk makan makanan yang manis banget. Nah, Sedangkan kalau kita kasih tahu kayak jangan makan itu, ntar gulanya naik lagi. Gak hmm, apa-apa, udah pengen kata gitu. Jadi sebelum ya, meninggal makin ya. aja kayak gitu. Hmm. Terus kalau kakek kan kurang pendengaran ya Bu. Hmm. Jadi kan kalau ngobrol ngobrol pun harus pakai suara yang agak keras gitu Bu biar kedengaran. Jadi agak agak capek juga gitu. Ah, ya. Biasanya kurang 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 mengerti gitu. Harus diulang-ulang terus sampai dia bisa ngedengerin apa yang kita maksud gitu. Hmm. Itu sih Bu kalau dari Aji. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, ini Agni pengalamannya. Terima kasih sudah sharing ya. Nah, itu realnya mungkin yang sudah Agni alami sendiri ya. Jadi, ya tadi ya, hambatannya banyak untuk merawat lansia dan tantangannya luar biasa ya. Sampai mungkin lelah ya kitanya buat ngomongnya juga susah gitu ya. Gitu ya. Eh, Lalu tadi yang agak sulitnya itu lansia tuh nggak mau mendengarkan nasihat gitu ya. Jadi sekahayangnya dia, semaunya dia gitu ya. Kalau Sundanya mah sekahayangnya, semaunya dia. Kalau kata dia nggak apa-apa tuh gitu ya. Padahal kan itu untuk kepentingan dia sendiri ya, untuk kepentingan pasien lansia sendiri gitu ya. Kalau misalnya memang dia punya diabetes tapi makan terus yang manis-manis, takutnya nanti gula darahnya naik ya, dan bisa terjadi komplikasi yang tidak diinginkan gitu ya. Ada komplikasi apa saja kalau untuk diabetes kan ada ke ginjal gitu ya, ke kerja jantung, ke fungsi semua organ gitu ya. Nah, seperti itu ya. Intinya dalam merawat pasien lansia ini memang apa ya, harus kitanya yang apa ya, perawatnya yang harus sabar gitu ya, istilahnya seperti itu ya. Dan jangan pernah menyerah untuk memberikan selalu pendampingan gitu ya. Boleh makan sekarang, tapi jangan nanti ya, Nek atau kakek boleh makan tapi sedikit ya gitu. Jadi porsinya sedikit, jangan misalnya berapa piring gitu ya makan kue misalnya ya, itu sangat berbahaya sekali untuk kesehatan lansia. Ya boleh makan tapi sedikit seperti itu ya. Dan jangan lupa minum obat apa namanya, obat diabetes ya, biasanya ada obat ya khusus untuk penderita diabetes ya. Baik. Mana nih? Nah, ini ya. Ini ada pendekatan komunikasi terapeutik pada lansia ya. Ini mungkin sekilas saja ya secara teorinya. Nah, ini ya. Yang ininya di sini. Nah, ini berikut ini bagaimana nih perawat dapat meningkatkan komunikasi pada pasien lansia ya sebagai bentuk pendekatan. Nah, yang pertama ini buat suasana yang menyenangkan dan usahakan berhadapan langsung dengan klien baik fisik maupun emosi. Jadi sebenarnya lansia itu hatinya tuh gimana ya? Hatinya tuh rapuh gitulah kalau kita buat Maya. Kalau misalnya memang dia sudah senang gitu ya, atau sudah berempati gitu ya, nurut loh gitu. Kalau misalnya memang sudah dekat dengan kita ya, disuruh apapun mau gitu untuk lansia ya, asal kitanya dekat dengan dia gitu ya. Terus untuk memulai komunikasi berikan instruksi maupun informasi ya. Nah, ini tips yang bisa dipertimbangkan ya untuk mengatasi ya, contohnya tadi ya kakek neneknya Agni ya, ini bisa diterapkan ya, beri waktu ekstra ya. Biasanya lansia ini menginginkan menerima informasi yang lebih ya dan lebih rinci banding klien yang lebih muda. Ini untuk klien-klien atau pasien yang memang pendidikan juga akan berpengaruh ya. Waktu ekstra ini diberikan mengingat ada beberapa lansia yang kemungkinan cara berkomunikasinya kurang baik atau kurang fokus ya, sehingga membutuhkan waktu lama untuk memberikan informasi. Terus hindari ketidakpedulian ya. Klien lansia ini ingin merasakan bahwa perawat menyediakan waktu yang berkualitas untuk klien ya. Nah, selanjutnya ini duduk berhadapan ya. Pelihara kontak mata, sampaikan kepada klien bahwa perawat senang bertemu klien,
sehingga ini klien menaruh kepercayaan, ya tadi ya empati, ya terenyuh lah istilahnya gitu ya kalau bahasa Indonesianya ya. Terus memelihara kontak mata merupakan hal positif dan dapat menciptakan suasana nyaman, mendengarkan, kurangi kegagalan komunikasi dengan mendengarkan cerita pasien, terus bicara pelan dan jelas, ya pelan, jelas dan nyaring. Terus selanjutnya ini gunakan kata-kata sederhana, pendek, singkat ya, fokus pada satu pembicaraan, ya, beri catatan untuk instruksi yang rumit, ya, agar tadi pasiennya nggak kebingungan, dan tadi sampaikan ke keluarganya juga supaya mengingatkan ya. Gunakan gambar atau tabel ya untuk mempermudah kita memberikan penkes misalnya ya. Kalau lansia mah kan dengan kata-kata itu kurang dimengerti ya, bisa jadi, atau tadi terlalu panjang ya, jadi kita kasih gambar. Terus ringkas poin utama ya, terus beri kesempatan untuk lansia bertanya, cari tempat yang terang ya, terus gunakan sentuhan untuk kenyamanan. Jadi sentuhan itu maksudnya jika lansia bisa melakukan ya, atau pasien lansia tadi bisa melakukan instruksi yang kita inginkan gitu ya, sesuai dengan yang diinginkan, itu wujud apresiasi mungkin ya. Wah hebat gitu ya, dengan menyentuh bagian bahu atau memegang tangan gitu ya, hebat kakek nenek bisa gitu ya melakukan ini gitu. Jadi ada apresiasi dari kita. Nah, di samping pendekatan di atas, nah keterampilan komunikasi yang penting dilakukan perawat pada saat komunikasi dengan lansia itu, nah ini ya, perawat harus membuka wawancara ya dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan. Jadi ini mah SOP ya, SOP itu hal yang paling utama teman-teman lakukan sebelum bertemu lansia. Ya, jadi memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, sama di awal ya, kalau misalnya kita melakukan komputer gitu ya, kan ada fase prainteraksi, ada fase orientasi. Begitu ya, deh, kumaha nggak bener. Oh, ada yang nggak di-mute, itu siapa ya? Terus waktu yang cukup kepada pasien ya untuk menjawab, ya berikan waktu yang cukup. Terus gunakan kata-kata yang tidak asing, ya gunakan pertanyaan yang pendek dan jelas. Minimal mungkin mudah ya dipahami. Terus perawat dapat memperlihatkan dukungan dan perhatian ya. Perawat harus cermat ya dalam mengidentifikasi tanda-tanda kepribadian pasien, atau ada distres gitu ya. Distres itu apa? Ada stres